Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya, Pak Saiful Rijal, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 7. Oke? Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa berkah dan manfaat untuk hidup kita. Baik, kita mulai pembacaan doa dengan pembacaan suratul Fatihah. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, sudah siap belajarnya? Sudah disiapkan buku PAI-nya? Seperti ini bukunya, ya. Pasti kalian sudah punya semua di rumah ya. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran di bab yang pertama dengan tema, apa temanya? Coba dibuka bukunya. Lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya. Pinter sekali. Oke. Kemarin kita sudah melaksanakan 2 pertemuan. Yang pertama adalah submateri iman kepada Allah. Kita membahas apa saja pengertian daripada iman kepada Allah. Ya, kemudian kita di pertemuan kedua kemarin kita belajar Asmaul Husna, ya. Dari mulai pengertian Asmaul Husna itu apa, ya. Macam-macam Asmaul Husna yang 4 kita pelajari kemarin. Nah, sedikit mereview ya teman-teman sekalian, bahwa iman kepada Allah, Bapak ulangi sekali lagi dari pertemuan yang lalu, iman itu adalah artinya percaya. Pintar sekali ya. Secara istilah atau definisi secara istilah adalah at-tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisani wa amalu bil arkan. Yaitu iman adalah percaya dengan hati, meyakini dengan hati, untuk kemudian dilafazkan dengan lisan, wa amalu bil arkan, dan kemudian dibuktikan dengan pengamalan. Itu adalah arti daripada iman kepada Allah. Baik anak-anakku sekalian. Nah, kemudian kita mereview kembali di pertemuan yang lalu, yaitu tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Ya, kita mengkaji dari sisi bahasa, bahasa Asmaul Husna, ya, berasal dari 2 kata bahasa Arab, yaitu al-asma dan al-husna, ya. Al-asma artinya adalah nama-nama, ya. Kata al-asma di sini merupakan jamak min ismun, yaitu kata jamak dari kata ismun yang artinya nama. Pintar sekali. Maka al-asma adalah nama-nama. Sementara al-husna artinya adalah baik, ya. Maka dapat disimpulkan Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik, ya. Sudah hafal semuanya? Ya, alhamdulillah ya. Semoga kita senantiasa membaca Asmaul Husna untuk kemudian kita bisa menghafalnya. Baiklah anak-anakku, untuk mengawali pembahasan materi selanjutnya, yaitu adalah meneladani perilaku yang mencerminkan sifat Asmaul Husna, Al-Khabir, As-Sami', Al-Basir, dan Al-Alim. Oke? Nah, sebelum kita membahas materi tersebut, saya akan memberikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Berikut kompetensi dasar materi kali ini, yaitu 4.1 menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat Asmaul Husna Al-Khabir, Al-Alim, Al-Basir, dan As-Sami. Oke?
Kemudian berikut adalah tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti pembelajaran kali ini, diharapkan kalian mampu menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan keteladanan Asmaul Husna Al-Khabir, As-Sami', Al-Alim, dan Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semangat belajarnya ya. Oke, baik, kita mulai langsung ke materi. Baik, silahkan diamati gambar di samping ini. Gambar ini merupakan gambar yang menjelaskan beberapa siswa atau sebagian daripada peserta didik yang sedang melaksanakan pembelajaran, ya. Nah, jadi gambar ini berkaitan sekali dengan tema kita pada siang hari ini, ya, yaitu untuk memaparkan apa saja perilaku-perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna. Yang pertama Al-Alim, ya. Nah, Al-Alim itu adalah yang maha berilmu, yang maha mengetahui. Maka keteladanan atau sifat perilaku yang harus kita contoh daripada sifat Al-Alim ini adalah kita dengan rajin belajar. Untuk apa? Agar kita bisa meraih ilmu pengetahuan. Nah, jadi contoh perilaku yang mencerminkan sifat Al-Alim adalah dengan belajar yang giat, ya. Kenapa? Karena penting sekali, ya. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendak pula dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka hendaklah dengan ilmu pengetahuan. Karena itu, Asma Allah Al-Alim ini mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita melalui belajar. Oke, baik. Sekarang yang kedua, ya, meneladani sifat Allah Al-Khabir. Ya, sebagaimana yang kita tahu di pertemuan yang lalu, arti daripada Al-Khabir adalah yang maha waspada atau yang maha teliti. Maka Asma ini mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa meneladani sifat Allah yang maha teliti, yang maha cermat, yang maha waspada dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya apa, Pak? Misalnya ketika sedang mengerjakan tugas, ya, mengerjakan latihan soal, kita harus teliti, harus cermat dalam mengerjakannya, ya. Tidak hanya itu, kita pun juga harus cermat, teliti, waspada dalam melaksanakan aktivitas kehidupan kita dalam setiap harinya. Di sekolah, di rumah, dimanapun kita berpijak, maka kita dituntut untuk cermat dan teliti dalam melaksanakan setiap kegiatan atau setiap aktivitas kita. Oke? Oke, baik. Sekarang yang ketiga, ya, meneladani perilaku Al-Basir, yaitu yang maha melihat. Baik anak-anakku, setelah kita mengetahui bagaimana kita meneladani sifat Allah Al-Alim dan Al-Khabir, saatnya kita mengetahui bagaimana kita meneladani sifat Allah, yaitu Al-Basir, yang maha melihat. Sebagaimana ayat yang pernah kita bacakan sebelumnya di pertemuan yang lalu, bahwa Allah itu basirum bima ta'malun, yaitu melihat terhadap apa yang telah kita kerjakan. Karena itu ayat ini, Asma ini mengajarkan kepada kita agar kita pandai melihat sekeliling kita, peristiwa alam semesta ini, agar kita merenungkan semuanya untuk menjadi tadabbur untuk kita. Dan juga sifat Al-Basir mengajarkan kita agar kita senantiasa introspeksi diri kita, melihat kekurangan kita, dan melihat pula kelebihan yang ada dalam diri orang lain. Karena itu, mari senantiasa kita selalu melihat diri kita, kekurangan diri kita, perbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah kita laksanakan. Karena itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah tercinta, pernah berkata,
hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah, lihatlah dirimu sebelum kalian diperhitungkan. Lihatlah dirimu ketika di dunia sebelum nanti di akhirat Allah perlihatkan apa yang telah kita perbuat selama di dunia. Karena itu sifat al-basir ini sangatlah penting untuk kita teladani agar kita pandai dalam melihat sekeliling kita. Termasuk pandai melihat diri kita, introspeksi diri kita. Baik, selanjutnya adalah sifat as-sami'. Bagaimana kita meneladani sifat as-sami' ini? Bahwa kita mengetahui Allah itu as-sami'un alim, yaitu yang maha mendengar. Maka cara meneladani sifat as-sami' ini dengan kita banyak mendengar. Ya, selain itu kita meyakini bahwa Allah maha mendengar. Artinya apa? Kita dituntut untuk senantiasa menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita berkata yang tidak baik, berkata yang tidak pantas, sehingga semua yang kita suarakan itu pada hakikatnya didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, mari setelah kita mengetahui cara meneladani keempat sifat tersebut, al-khabir, bahwa kita dituntut untuk teliti, cermat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian al-alim, bahwa kita dituntut untuk mempunyai ilmu, berilmu dengan belajar. Dan al-basir, kita diperintahkan untuk melihat sekeliling kita, pandai melihat diri kita sendiri, kemudian melihat kelebihan orang lain. Dan yang terakhir adalah as-sami', yaitu agar kita banyak mendengar dan menjaga lisan kita, karena Allah adalah maha mendengar terhadap apa yang telah kita ucapkan. Anak-anakku, kita telah mengetahui bagaimana perilaku-perilaku yang mencerminkan sifat Asmaul Husna, Al-Khabir, Al-Basir, As-Sami' dan Al-Alim. Maka tugas kita selanjutnya adalah mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya dijadikan teori, akan tetapi kita praktekkan dalam kehidupan dan dijalani dalam setiap aktivitas kita. Nah, setelah kita mengetahui seluruh rangkaian daripada materi bab 1 ini, dan di akhirnya kita akan belajar hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa saja sih hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, sebagaimana yang ditertera di buku, kalian bisa buka buku paket kalian masing-masing, bahwa hikmah beriman kepada Allah yang pertama adalah kalian mendapatkan pertolongan Allah jikalau kalian menguatkan iman kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang tertera dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 51. Yang kedua, hikmah selanjutnya beriman kepada Allah adalah agar hati kita menjadi tenang. Ketahuilah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, bahwa hanya dengan mengingat Allah, dengan keimanan kita kepada Allah, maka itu akan menjadikan hati kita menjadi tenang. Quran surat Ar-Ra'du ayat 28. Hikmah ketiga dari beriman kepada Allah adalah kita tidak akan pernah merasa rugi dalam menjalani kehidupan ini. Sebagaimana yang tertera dalam Al-Quranul Karim, mungkin kita sudah hafal semuanya. Quran surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin, bahwa manusia itu adalah merugi kecuali illalladzina amanu, yaitu kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan melaksanakan amal saleh. Maka dapat kita ketahui hikmah daripada beriman kepada Allah, kita tidak akan merasa rugi ketika hidup di dunia ini. Baik, selesailah pelajaran kita pada kesempatan kali ini di bab 1. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan jikalau kalian belum paham, silahkan kalian bisa tanyakan di bawah ini di kolom komentar, ataupun kalian bisa tanyakan di WAG atau grup WA ya. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita mempelajari materi pada kesempatan kali ini, maka setelah ini kita akan melaksanakan evaluasi atas apa yang telah kita pelajari hari ini. Bapak hanya akan memberikan sedikit
ya post test ya di samping ini ya, nanti kalian kerjakan ya. Bagaimana kerjakannya? Silahkan kalian tulis di buku atau kalian bisa screenshot kemudian di WA, tinggal centang-centang saja kirim ke WA saya ya. Itu adalah evaluasi kita sekaligus penugasan untuk materi kali ini. Baik, selanjutnya adalah kita nanti di pertemuan selanjutnya akan memasuki bab yang kedua. Karena itu pelajari, persiapkan sebelum kita belajar, usahakan kita sudah paham terlebih dahulu. Oke. Terima kasih teman-teman, anak-anakku sekalian atas kebersamaannya pada hari ini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe.